Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini mari kita lanjutkan yaitu materi bab 1 yaitu yang B, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN ya. Nah, negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Sumber daya alam terbesar Brunei adalah minyak dan gas bumi. Nah, jenis sumber daya alamnya, Brunei merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% untuk pendapatan negara. Nah, usaha pertanian Brunei mencakup padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Nah, penyebaran sumber daya alamnya, Brunei memiliki sumber daya minyak bumi dan gas alam yang besar, seperti minyak bumi di wilayah Miri dan gas alam di wilayah Kuala Belait. Nah, kemudian untuk negara berikutnya yaitu Filipina. Ya, di negara Filipina, perekonomian Filipina sebagian besar didukung dari sektor jasa. Nah, 50% lebih bekerja di sektor jasa dan sedangkan 35% bekerja sebagai petani. Nah, jenis sumber daya alamnya yaitu tanaman yang dibudidayakan di Filipina mencakup padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan ketela pohon. Yang kedua, tanaman perkebunan mencakup tebu, abaka atau serat Manila, tembakau, dan kelapa. Nah, kemudian nomor 3 yaitu komoditas ekspor mencakup abaka, karet, kelapa, dan kayu. Kemudian penyebaran sumber daya alamnya yaitu hasil tambang negara Filipina antara lain emas dan perak terdapat di Cepu, Boguyo, dan Luzon bagian tenggara. Nah, pertambangan mangan terdapat di Palawan bagian utara. Kemudian pertambangan tembaga terdapat di Luzon dan Mindanao. Nah, daerah perkebunan utamanya terdapat di Pulau Negros dan Pulau Luzon. Kemudian penghasil mutiara di negara Filipina yaitu di Kepulauan Sulu. Nah, kemudian kita lanjut negara berikutnya yaitu Indonesia. Nah, negara Indonesia merupakan negara agraris yang didukung oleh jenis tanah yang subur dan beriklim tropis. Nah, perekonomian Indonesia didukung oleh komoditas ekspor migas dan non-migas. Perindustrian Indonesia juga berkembang antara lain industri pembuatan garmen dan sepatu. Jenis sumber daya alamnya, hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Nah, di daerah pantai menghasilkan berbagai jenis ikan dan garam. Kemudian hasil hutan negara Indonesia yaitu kayu, rotan, dan berbagai macam getah. Adapun hasil tambang utama yang dihasilkan oleh Indonesia antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, biji besi, bauksit, emas, perak, tembakau, serta timah. Ya. Nah, penyebaran sumber daya alamnya di negara Indonesia yaitu kaya akan hasil pertanian adalah Karawang, Cianjur, Madura, dan Provinsi Bali. Kemudian emas dan perak terdapat di daerah Nanggro Aceh, Darussalam, Rejang Lebong, Gunung Pongkor, dan Tembagapura. Sedangkan minyak bumi dapat ditemukan di Muara Enim, Sumatera Selatan, Cepu, Jawa Tengah, kemudian Dumai Riau, dan Tarakan, Kalimantan Timur. Sedangkan batu bara banyak dihasilkan oleh daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kemudian timah sebagian besar
penghasil terbesar kedua di dunia, banyak dihasilkan oleh daerah Sungai Liat, yaitu di Bangka, kemudian Manggar di Belitung, dan Bangkinang di Riau. Kemudian negara berikutnya yaitu negara Kamboja. Nah, perekonomian utama Kamboja adalah pertanian. Namun, meski demikian, Kamboja juga memiliki industri seperti garmen, pengolahan karet, dan semen. Nah, jenis sumber daya alamnya apa? Jenis sumber daya alam utama Kamboja yaitu produk pertanian dan perkebunan. Kemudian penyebaran sumber daya alamnya seperti apa atau di mana? Nah, daerah pertanian terbesar di Kamboja adalah daerah sekitar aliran Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Kemudian negara berikutnya yaitu Laos. Nah, negara Laos di mana perekonomian Laos didominasi pertanian. Meski demikian, terdapat industri di Laos seperti pemurnian timah, pengolahan kayu, penggilingan padi, pembuatan batu bata, industri rokok, sepatu, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Nah, jenis sumber daya alamnya apa? Laos memiliki sumber daya alam berupa tumbuhan seperti padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Nah, adapun hasil utama hutan Laos yaitu kayu jati. Enak ya? Nah, Laos juga memiliki hasil pertambangan seperti gipsum, timah, seng, batu bara, dan biji besi. Penyebaran sumber daya alamnya yaitu hasil komoditas pertanian, padi, jagung, dan tembakau banyak dihasilkan di dataran Vientiane. Nah, hasil terbesar dalam tangkapan ikan terbesar berasal dari Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Nah, negara selanjutnya yaitu Malaysia. Nah, di negara Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah ya. Dari sisi industri saja Malaysia cukup maju, terutama dari industri elektronik dan mobil. Malaysia memiliki mobil nasional bermerek Proton. Jenis sumber daya alamnya, Malaysia merupakan penghasil karet alam terbesar di dunia. Produksi pertanian lainnya adalah teh, tembakau, kelapa, dan lada. Kemudian hasil pertambangan utama adalah timah yang menjadi komoditas ekspor. Kemudian penyebaran sumber daya alamnya, daerah pertambangan terdapat di sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan. Nah, hasil pertambangan kilang minyak Malaysia berada di daerah Kuala Terengganu, yaitu Semenanjung Malaysia bagian timur. Hasil hutan yang merupakan barang ekspor yang dihasilkan Sabah apa? Yaitu kayu. Ya. Kemudian negara selanjutnya yaitu Myanmar. Nah, Myanmar perekonomiannya masih mengandalkan produk pangan. Ya nak ya, di mana jenis sumber daya alamnya Myanmar memiliki hasil utama pertanian antara lain padi, teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Sedangkan hasil hutannya yaitu kayu jati, karet, dan kina. Adapun hasil pertambangannya yaitu gas bumi, timah, seng, dan batu bara. Kemudian penyebaran sumber daya alamnya di mana hasil pertanian lain yaitu teh yang dihasilkan di pelatasan, tembakau di bagian utara, tebu di lembah Sungai Sitang, sayur-sayuran di daerah pantai Arakan Yoma, dan hasil tambang lain adalah timah, kemudian emas,
batu bara, perak, mangan, batu mulia, dan gas alam di Cauk ya. Kemudian kita lanjut negara berikutnya, yaitu Singapura. Nah, Singapura telah menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai sarana prasarana yang modern, di mana Singapura sebagai negara industri modern sudah menghasilkan beraneka macam barang seperti penyulingan minyak, tekstil baja, elektronik, penerbitan, percetakan, dan masih banyak lagi. Nah, selain perdagangan dan industri, Singapura juga menjadi induk bank bagi banyak negara, juga menjadi tempat tujuan wisata serta pendidikan. Kemudian, jenis sumber daya alamnya. Nah, Singapura merupakan negara industri dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara, tetapi miskin akan sumber daya alam sehingga harus mengimpor dari negara lain. Kemudian, penyebaran sumber daya alamnya. Nah, penyebaran sumber daya alam di negara Singapura itu merupakan negara yang miskin sumber daya alamnya atau SDA, tetapi negara tersebut memiliki industri olahan berbasis sumber daya alam yang bahan mentahnya diimpor dari negara-negara lain. Kemudian, ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur. Baik, kita lanjut negara berikutnya, yaitu Thailand. Nah, Thailand merupakan negara agraris yang sangat cepat perkembangannya sehingga menjadi lumbung pertanian atau gudang beras bagi wilayah Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, beberapa industri lain yang dikembangkan adalah industri elektronika, otomotif, dan tekstil. Nah, jenis sumber daya alamnya, Thailand merupakan negara lumbung padi utama di Asia Tenggara, di mana daerah pertanian terdapat di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Nah, kemudian penyebaran sumber daya alamnya, daerah pertanian terdapat di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Kemudian negara selanjutnya yaitu Vietnam. Nah, Vietnam ini merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara Vietnam adalah beras. Nah, Vietnam merupakan negara pengekspor beras ketiga terbesar di dunia. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain semen, tekstil, makanan, kimia, kertas, dan pupuk. Jenis sumber daya alamnya, Vietnam memiliki produksi pertanian selain beras, seperti buah-buahan, sayuran, jagung, ubi jalar, tebu, teh, dan kopi, di mana hasil hutan utama Vietnam adalah kayu jati dan bambu. Adapun hasil pertambangan Vietnam antara lain antrasit, fosfat, tembaga, timah, seng, krom, dan biji besi. Penyebaran sumber daya alamnya, yaitu saat ini industri yang berkembang di Vietnam adalah industri pengolahan bahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Pusat industri utamanya adalah kota Ho Chi Minh. Nah, demikian untuk materi bab 1 bagian B, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.